Ada dua bukti sederhana bahwa Anda sebenarnya orang yang tega. Sebenarnya ada banyak bukti atau tanda lainnya. Namun dua hal sederhana aja ya. Satu, kalau kamu mau makan sate kelinci. Jujur, kalau kamu mau makan sate kelinci, kamu tuh orangnya tegaan. Terlalu tega. Kamu bisa ngebayangin gak sih? Kelinci yang lucu, yang lembut, yang imut-imut, terus dagingnya kamu makan gitu loh. Saya pribadi gak sanggup loh, gak bisa saya. Saya kalau ke daerah-daerah yang ada sate kelinci, daerah puncak atau di mana gitu ya, saya noleh pun saya gak berani, saya gak tega. Noleh ke kiri atau ke kanan jalan, yang dimana di situ ada tertulis sate kelinci, saya nggak tega gitu loh, saya nggak bisa. Terlepas dari mungkin ada yang berkata, itu kan juga bahan makanan mas, kenapa nggak boleh? Yang penting kan nggak haram, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak peduli, saya nggak sanggup aja gitu loh. Kelinci kok dijadikan makanan, kok tega sih? Tanda kedua bahwa kamu tuh orangnya tega. Orang yang ngebantu kamu, orang yang pernah memudahkan urusan kamu, orang yang pernah meringankan beban kamu. Sekarang ketika dia sendiri butuh bantuan, kamu tuh pura-pura gak tahu. Ketika sekarang dia butuh seseorang, butuh didampingi, butuh bantuan, kamu gak bantu gitu loh. Kamu tega sih. Video ini saya sampaikan bukan berarti untuk menghakimi, tidak. Namun hal kedua ini sebenarnya hal sederhana untuk membuat kita kembali menjadi manusia. Jangankan kepada orang yang pernah nolong kita. Orang yang gak pernah nolong kita, bukan siapa-siapanya kita, orang yang baru kita kenal, harusnya pun kita punya naluri untuk membantu. Harusnya loh ya. Apalagi orang-orang yang nyata-nyata pernah menolong kita, pernah sangat baik pada kita. Masa iya kita cuekin ketika dia butuh bantuan? Masa iya kita malah melakukan yang sebaliknya? Mungkin memfitnah, menjatuhkan, merugikan, ngatain, dan lain-lain sebagainya. Ini renungan singkat untuk kita sedikit introspeksi diri. Tidak ada yang salah sih sebenarnya untuk menjadi orang yang tegaan atau nggak tegaan. Nggak apa-apa sih, itu hak Anda. Ini kan hanya refleksi sederhana saja. Tidak bertujuan untuk menghakimi. Lagi pula kalau Anda ternyata sangat tega, ya juga nggak apa-apa. Dunia ini kan memang butuh orang-orang yang tega juga. Kayak tukang sunat harus tega tuh. Kalau saya jadi tukang sunat nggak amanah. Nggak kepotong-potong deh. Bro kakak. Debt collector butuh orang yang tega. Dokter bedah harus orang yang tega. Kalau saya jadi dokter bedah, misalkan mau operasi usus buntu, pas udah dibuka, tutup lagi, belum diapa-apain, belum diangkat usus buntunya karena nggak tega. Masa sudah sekian lama bersama harus terpisah begitu aja? Hakim harus tega, benar atau salah harus tegas. Jangan merasa nggak tega kepada yang nggak benar, yang memelas-melas. Kalau kamu tega untuk sesuatu yang memang benar, itu baik. Jangan sampai rasa tegamu ini menggusur, mengurangi kualitas-kualitas kemanusiaan dan kebenaran. Contoh, kita tahu bahwa seseorang lagi nggak siap untuk menerima kabar bahwa keluarganya atau siapanya meninggal atau sakit parah. Kita nggak tega kalau sampaikan sekarang, takutnya dia drop. Nah ini kan ketidaktegaan yang baik. Tunda sebentar, tunggu dia siap untuk mendengarkan. Nah kebalikannya, ada rasa tega yang baik sekali. Contohnya, Anda sudah punya anak. Anakmu melakukan kesalahan. Anda harus cukup tega untuk tanda petik menghukum dia dengan cara hukum yang sehat. Jangan
nggak tega lama-lama anakmu nggak belajar apa-apa. Salah nggak belajar. Salah dia tahu nggak ada konsekuensi apa-apa. Kamu harus cukup tega untuk membuat dia mandiri, untuk membuat dia tahu kesalahannya. Tapi hukuman-hukuman dalam hal ini adalah hukuman-hukuman yang sehat secara psikologis ya. Bukan hukuman yang menjatuhkan harga diri, bukan hukuman yang membuat dia merasa nggak berarti, bukan. Misalkan, dia harus menulis di kertas sebanyak puluhan kalimat yang sama. Misalkan, aku adalah anak yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Dia harus tulis 30 kali. Ya harus tega dia harus melakukan itu. Misalkan, rasa tega atau ketidaktegaan, baik atau tidak baik tergantung dari apakah kebenaran dan kemanusiaan masih dijunjung di situ. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.